Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan, ibadah minggu kali ini tetap kita lakukan di rumah masing-masing. Karena adanya pandemi penyebaran COVID-19 dan sesuai anjuran dari Majelis Agung GKJW dan anjuran pemerintah, maka kita melakukan kegiatan tetap di rumah. Kita berdoa bersama-sama agar wabah ini segera berlalu. Minggu ini kita mengadakan ibadah bersama Minggu Paskah keempat dan sekaligus ibadah syukur buat Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKJW. Sekaligus kita merayakan Hari Raya Unduh-Unduh atau Hari Raya Persembahan, khususnya GKJW Madiun Lor. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan ibadah. Jemaat saya undang bangkit berdiri, mari kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan ayat 1. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita Hari Raya Unduh-Unduh di hari ini. Sebagai rasa syukur kita bersama-sama sebagai umat Tuhan yang senantiasa diberkati dan dipelihara. Meskipun kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19. Mari dengan bersyukur kita wujudkan ibadah ini berdasarkan kasih Tuhan Allah Bapa, pencipta semesta yang senantiasa memelihara kehidupan umat-Nya dan menjaga menemani kita dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menghadap Tuhan, bukan hanya membawa syukur kita, tetapi juga membawa pengakuan bahwa kita tidaklah sempurna di hadapan-Nya. Terlebih kalau kita diperhadapkan akan sabdanya untuk senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap budi dan segenap kekuatan kita, dan juga mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri di setiap hari kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidaklah sempurna. Karena itu kita mohon bersama di hadapan Tuhan pengampunan sekaligus juga mempercayakan kehidupan kita dan ibadah kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam berkat-Mu kami hadir dalam ibadah pagi ini. Tuhan yang senantiasa memeliharakan kami dari pagi hingga petang dan pagi kembali. Tuhan memanggil kami dalam ibadah Hari Raya Unduh-Unduh, hari syukur kami, di mana kami bersama-sama melaksanakan ibadah di rumah-rumah kami masing-masing, bersama bersyukur kepadamu. Kami membawa kehidupan kami,
juga keterbatasan kami, dosa dan kesalahan kami. Kami memohon Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, berkenan untuk mengampuni dosa kami. Kami juga percaya bahwa Kristus yang menyucikan kami, membimbing kami, supaya kami menata hidup kami berkenan kepadamu dalam hari-hari ke depan. Di dalam kasih Tuhan Yesus, kami berserah dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kasih-Mu selalu hadir untuk menemani hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu sebagai penuntun hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Kristianto SSI yang Engkau pakai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus akan kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan ibadah kita hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul 11, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu pagi ini kita kembali mendapatkan kasih Tuhan, firman Tuhan
secara khusus untuk kita hayati dalam hari raya persembahan atau hari raya unduh-unduh kita di GKJ Jemaat Madiun Lor. Bapak Ibu dan saudaraku, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini yang kita terima dari Kisah Para Rasul mengkisahkan tentang pertumbuhan dan perkembangan jemaat Kristen mula-mula, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di kota Antiokhia, di mana orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Kristus untuk kali pertama disebut dengan nama Kristen. Meskipun demikian, nama Kristen itu bukan pertama-tama sebagai satu pujian, melainkan sebuah kata-kata ejekan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar jemaat sebagai satu hal untuk memberikan penganiayaan yang waktu itu diwujudkan dengan kata-kata secara verbal, tetapi juga bisa dilakukan dengan fisik maupun juga secara sosial kepada jemaat-jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat di Antiokhia, hinaan, cercaan, kata-kata yang kasar, yang menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap jemaat Tuhan, diterima oleh orang-orang di Antiokhia ini sebagai satu identitas yang baru, sebagai identitas pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi jemaat di Antiokhia, sebutan sebagai orang Kristen ini adalah satu kebanggaan bagi mereka, karena mereka semakin dekat dengan Kristus sendiri. Karena jemaat di Antiokhia boleh turut serta dalam menanggung karya salib Kristus. Saudara-saudara, pergumulan internal jemaat yang sedang dihadapi bagi orang-orang di Antiokhia tadi tidaklah berarti mereka kemudian menutup diri, menutup perhatian dari situasi apa yang terjadi di luar mereka. Dalam bacaan kita tadi, mereka mendapatkan kunjungan dari nabi-nabi yang tiba dari Yerusalem. Satu di antara mereka, Nabi Agabus, menyatakan bahwa akan terjadi bencana kelaparan yang mendunia, yang meluas, dan itu terjadi di zaman Claudius. Mendengar hal itu, jemaat Tuhan di Antiokhia turut serta di dalam karya yang nyata dengan mengumpulkan dukungan, mengumpulkan persembahan mereka untuk diberikan, dihimpunkan dan dikirimkan bagi saudara-saudara mereka yang berada di wilayah Yerusalem, Yudea. Apa yang mereka alami tidak menjadikan mereka berkecil hati. Mereka tetap mau membuka hati, mengulurkan tangan untuk menolong saudara-saudara mereka, orang-orang yang sedang kelaparan di Yerusalem. Demikian juga Rasul Paulus berkirim surat kepada jemaat di Roma, dan kita bisa baca dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 sampai 27, di mana Rasul Paulus juga menunjukkan bahwa jemaat Makedonia dan Akaya sudah mau melibatkan diri dalam karya kasih ini, mendukung jemaat-jemaat Tuhan di Yerusalem, orang-orang yang secara khusus mengalami kelaparan ini. Karena itu Rasul Paulus juga mengajak jemaat baik Roma maupun juga yang di Antiokhia untuk turut serta berbagi dengan orang-orang miskin yang ada di Yerusalem ini.
Ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Persembahan, Hari Raya Unduh-Unduh bersama dalam Gereja Kristen Jayawetan. Pengalaman kita di GKJW membuktikan bahwa Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan kita. Tuhan memelihara kita melalui unduh-unduh, panenan yang selalu kita terima, yang mencukupkan kebutuhan kita. Kali ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pun Tuhan masih memberikan kesempatan ibu, bapak, saudara, anak-anak, dan saya, kita semua bersama-sama mengulurkan tangan, bersama membuka hati, bersyukur pada Tuhan, dan juga memperhatikan saudara-saudara kita yang lain. Kalau sementara dulu kita bisa bersama menghimpunkan persembahan kita dalam bentuk natura atau barang yang kemudian akan kita lelang untuk bersama-sama dirasakan membiayai pelayanan kita, maka di tengah-tengah keprihatinan COVID-19 kita hanya akan mengumpulkan persembahan kita dalam rupa uang, dimasukkan dalam amplop yang sudah dibagikan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap saya mengajak kita sekalian seperti hanya jemaat di Antioquia, mau berbagi kasih, mengulurkan tangan untuk menolong sesama kita. Bukankah di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan masih memeliharakan kita. Meskipun saya, penjenengan semua sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 yang bukan hanya terjadi di bidang kesehatan, tetapi juga sudah bicara ekonomi, sosial di tengah masyarakat yang nyata. Tetapi kita sekalian masih diberi berkat oleh Tuhan, masing-masing kita, untuk dapat bersyukur kepadanya. Kita diajak menghayati rasa syukur di tengah situasi yang sedemikian ini. Mari sekali lagi kita simak apa yang menjadi kesaksian Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, jemaat di Antioquia seperti kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 tadi, diberi kesempatan oleh Tuhan memikirkan, memberi dukungan, mengulurkan tangan, menolong saudara-saudaranya yang kelaparan, orang-orang miskin yang ada di jemaat Yerusalem, Yudea. Meskipun mereka sedang ada di situasi yang berat karena penganiayaan. Demikian juga kita yang ada di jemaat Madiun Lor ini, saudara-saudara dan saya diajak bersama mengucap syukur, sembari juga mengulurkan tangan kita menolong saudara-saudara kita yang betul-betul sangat membutuhkan dukungan kita karena wabah corona ini. Pelayan harian Majelis Jemaat menata bagi keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan, akan kita dukung dengan bantuan beras. Harapan kita semua, dukungan ini bisa meringankan kesulitan mereka. Dan harapan dukungan ini bisa kita bagikan untuk beberapa saat ke depan lagi. Karena itu sangat dibuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak kita semua bahu-membahu, saling menguatkan, saling mendukung, saling memberikan dukungan untuk terwujudnya bantuan ini. Rasa syukur kita akan juga meringankan kebutuhan saudara-saudara kita. Selain daripada itu, bersama-sama sebagai bagian dari Gereja Kristen Jayawetan, kita diajak oleh Majelis Agung untuk menghimpunkan syukur kita bersama-sama untuk diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri atau APD
bagi rumah sakit Kristen milik Gereja Kristen Jayawetan ini. Selain juga di bulan Mei ini kita diajak untuk mendukung pelayanan saudara-saudara kita, Bapak Ibu guru, Yayasan Badan Pendidikan Kristen atau YPBK GKJW. Saudara-saudara kita yang masih sangat membutuhkan kehadiran sekolah-sekolah, terutama yang ada di pelosok-pelosok wilayah pelayanan Gereja Kristen Jayawetan. Sekali lagi Bapak Ibu bicara tentang syukur kita yang mendukung, menguatkan anggaran gereja, maka kita diingatkan bahwa anggaran gereja bukanlah berdasarkan apa yang sudah tersedia. Anggaran dalam pemahaman Gereja Kristen Jayawetan adalah dimulai dengan sebuah harapan. Harapan itu kemudian dihayati, dihidupi bersama-sama dengan saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Satu dengan yang lain, seluruh warga jemaat. Pranata tentang persembahan dan penjelasannya dalam buku Tata dan Pranata Gereja Kristen Jayawetan tahun 1995 menyatakan bahwa persembahan adalah hak istimewa setiap warga jemaat. Artinya panjenengan dan saya diberikan hak, diberikan kesempatan yang indah, yang baik oleh Tuhan untuk terus memberikan, menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Kesempatan yang kemudian ditata kelola menjadi bagian pelayanan dalam gereja Tuhan. Salah satunya seperti apa yang akan kita kerjakan ke depan. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara, bahwa persembahan bagi kita warga GKJW adalah hak istimewa panjenengan dan saya. Kesempatan bagi kita untuk selalu mengucap syukur dan kita selalu mengingat, bukankah Tuhan senantiasa mengasihi kita. Seperti Rasul Paulus tuliskan dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis ini bukan berarti kondisi jemaat semuanya baik, tetapi diajak oleh Rasul Paulus baik dalam suka maupun duka, satu demi satu jemaat, satu demi satu warganya diajak untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Karena demikian maka kita, saudara-saudara dan saya, memenuhi hukum Kristus, memenuhi kasih Kristus, ciri dan identitas kita. Satu ayat lagi yang kita bisa rasakan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10, di mana dalam ayat yang biasa dipakai untuk persepuluhan ini, kita diingatkan bahwa tujuan dari pengumpulan persembahan atau persepuluhan ini adalah supaya tersedia persediaan makanan di rumah Tuhan. Dalam pengalaman Gereja Kristen Jayawetan, persediaan di rumah Tuhan ini disebut dengan lumbung-lumbung miskin, di mana setiap panen dikumpulkan dan ketika musim paceklik tiba, lumbung itu dibuka dan kemudian dibagikan untuk memelihara kesejahteraan warganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pun kita diberi kesempatan untuk membuka hati kita. Bukankah Tuhan sudah memberkati kita? Dan jangan khawatir ketika kita memberikan.
Tuhan tetap akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Seperti bagian yang kedua dari ayat kita tadi, Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bukankah Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat-Nya dengan berkelimpahan. Ayat ini menguatkan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberi, ketika kita menolong, ketika kita mempersembahkan, ketika kita mengulurkan tangan, jangan khawatir, Tuhan pasti memberkati saudara-saudara dan saya. Kita semua yang memberi, Tuhan memberikan dengan berkelimpahan. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita, sehingga secara konkret dalam hari raya persembahan atau hari raya unduh-unduh ini, saudara-saudara dan saya bisa menguatkan warga jemaat kita yang benar-benar membutuhkan di tengah situasi pandemi corona ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai jawaban kita akan kesanggupan kita melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu kita mengambil waktu teduh, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur ya Allah atas firman-Mu yang telah tertabur dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memelihara kami di sepanjang hari-hari pemberian-Mu. Dan hari ini kami bersama Tuhan ajak untuk bersyukur melalui hari raya unduh-unduh atau persembahan. Mampukan kami terus membuka hati, mau bersyukur padamu, juga mengulurkan tangan kami untuk mewujudkan persembahan. Syukur kami ini juga menjadi bagian dukungan bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan, seperti firman-Mu pagi hari ini. Supaya mereka yang terkena dampak pandemi ini sungguh-sungguh masih bisa melanjutkan hidup dalam kasih Tuhan bersama-sama sebagai bagian dari
Gereja Kristen Jawetan Jemaat Madiun Lor ini. Berkati kehidupan kami bersama-sama sebangsa di tengah pandemi ini, pemerintah negara kami dalam menata supaya tidak terjadi dampak yang lebih buruk akan persebaran corona ini. Berkati semua yang menjadi relawan, para medis, tenaga medis, semua yang membantu, sehingga persebaran dan pemulihan kesehatan bisa segera dimungkinkan bagi saudara kami yang sakit. Kami semua warga negara, secara khusus warga gerejamu, Tuhan panggil untuk ambil bagian secara nyata di tengah masyarakat, menjaga kesehatan kami, menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan rencana pelayanan gerejamu, baik di GKJW Jemaat Madiun Lor secara khusus, maupun juga se-GKJW dimanapun berada. Tuhan memberkati pelayanan kami yang harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Tetapi kami percaya Tuhan masih terus menyatukan kami di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi. Meskipun kami harus beribadah dari rumah, tidak berarti kami kehilangan makna dari ibadah. Kami bersyukur kiranya memberkati kehidupan kami setiap hari, pekerjaan, keluarga kami, anak-anak kami dalam sekolah dan tumbuh kembangnya. Kiranya pergumulan pribadi kami masing-masing tetap dalam kasih Tuhan, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk bersyukur dan saling mengasihi. Kami menutup doa syafaat kami dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Dan persembahan kita kali ini, baik untuk persembahan ibadah minggu maupun persembahan syukur unduh-unduh, dimasukkan ke dalam amplop yang telah dipersiapkan oleh majelis jemaat dan yang telah dibagikan sebelumnya ke masing-masing keluarga. Dasar dari persembahan kita kali ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang 18 yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Di dalam kita memberikan persembahan, akan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 299, bait 1, bersyukur kepada Tuhan.
kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita haturkan persembahan yang terkumpul ini melalui doa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah atas berkat, rezeki, kesehatan, dan sukacita yang Kau beri. Syukur atas persembahan yang telah terkumpul, kiranya ini menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan, yang akan kami salurkan melalui pelayanan GKJW Jemaat Madiun Lor. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan kami ini dengan kejujuran dan kesetiaan, supaya nama-Mu selalu dipermuliakan. Demikian doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk kita sekalian bangkit berdiri. Mari bersama-sama dalam hari raya persembahan ini kita bersyukur sekaligus juga mewujudkan sikap untuk bertolong-tolongan menanggung beban di antara saudara seiman, terutama di tengah pandemi corona ini. Karena itu bersama-sama tetap kerjakan kasih, tetap wujudkan cinta, meskipun saudara dan saya ada di tengah pergumulan yang sama. Karena Kristus selalu setia hari ini, esok, dan sepanjang masa. Sebagai penutup, kita pujikan Kidung Jemaat 462 ayat 1 dan 4. Mari bersama-sama kita melanjutkan karya kehidupan kita dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya mengiring kehidupan kita. Mari kita terima berkat-Nya. Kasih Tuhan Allah Bapa, sumber segala berkat dan karunia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang telah memberikan kasih-Nya bagi kita, dan oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk bertolong-tolongan di tengah syukur kita untuk bersama
hari ini dan selanjutnya menjadi karya kehidupan nyata Kristus di tengah dunia. Haleluya. Amin. Kepada puji-pujian, mada syukur dan segala